selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus dia cintamu, selalu mengasihimu. Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih kalian hari ini? Sekolah minggu ini akan ditemani oleh Kak Kesya dan Kak Iit. Sebelumnya, supaya kita lebih bersemangat, kalau kakak bilang halo ke adik-adik, adik-adik jawab halo Kak Kesya. Kakak coba ya. Halo adik-adik. Aduh, kurang bersemangat lagi nih. Sekali lagi ya. Halo adik-adik. Wah, puji Tuhan adik-adik selalu bersemangat untuk kebaktian sekolah minggu. Nah, sekarang
Mari kita bangkit berdiri, memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Halo Hello Hola. Adik-adik ikutin gerakannya Kak Kesya ya. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus besertaku. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dengan lebih bersemangat, kita menyanyikan sekali lagi adik-adik. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami. Sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang di rumah. Tuhan juga berkati Kak Kesya maupun Kak Ii yang nantinya akan membawakan firman untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, jika adik-adik ingin melakukan segala sesuatu, apa yang harus adik-adik lakukan? Benar, kita harus berdoa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih kita percaya? Karena dengan bersama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan segala sesuatu yang besar. Mari kita menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk
buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lasku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lasku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 bisa berbuah, 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 berbuah. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibacakan Kakak Kesia hari ini. Kalau adik-adik tahu cerita sebelumnya, bagaimana Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan secara luar biasa. Wah, pastinya kalian juga pingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Gimana ya kok mereka jadi orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan secara luar biasa? Karena mereka setia dalam doa, Tuhan menjadikan, Tuhan menolong mereka sehingga doa bisa membawa kebaikan yang luar biasa. Ya adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah masing-masing, adalah kasih Tuhan buat kami. Tuhan menolong supaya kebenaran firman Tuhan ini juga menolong kami untuk kami boleh semakin setia di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, apa yang sudah kalian lakukan pagi hari ini? Nah, setelah bangun tidur, adakah yang sudah berdoa? Kenapa? Oh, ternyata sudah bangun tidur buka HP, lihat HP. Setelah bangun tidur main TikTok.
Ada lagi yang setelah bangun tidur menangis. Ada lagi loh, ini anak hebat yang setelah bangun tidur dia berdoa terlebih dahulu. Nah, kira-kira dari ketiga hal tadi adik-adik yang mana ya? Bangun tidur langsung pegang HP, bangun tidur menangis, atau bangun tidur langsung berdoa? Kalau adik-adik belajar dari kisah Bapak Yohanes dan Bapak Petrus, ini adalah gambaran di dalam kehidupan orang percaya. Melakukan kebaikan belum tentu loh disukai banyak orang. Melakukan kebaikan belum tentu loh semua orang suka, seperti yang dilakukan oleh Bapak Yohanes dan Bapak Petrus. Beliau berdua dipakai Tuhan bersama murid-murid yang lain. Salah satunya hal yang dilihat mereka adalah menyembuhkan orang yang lumpuh. Di zaman dulu tidak ada kursi roda. Di zaman dahulu tidak ada tongkat yang bagus-bagus. Ketika kita lihat nenek atau kakek sudah tidak bisa jalan, mereka masih bisa pakai kursi roda, masih bisa pakai tongkat yang bagus sehingga bisa jalan. Kalau zaman dahulu, ini kalau sudah tidak bisa jalan, dia harus digotong sama keluarganya untuk misalnya mau ke tempat pinggir jalan untuk meminta-minta, dia harus digotong sama keluarganya, dan orang ini pun dia lumpuh sejak lahir. Yang dilakukan Bapak Yohanes dan Bapak Petrus luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan supaya orang ini lumpuh dan Tuhan sembuhkan. Ternyata kebaikannya belum tentu loh semua orang suka. Termasuk orang-orang pada tidak suka dengan kebaikan, para imam tidak suka dengan kebaikan Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Bapak Yohanes dan Bapak Petrus harus masuk penjara, walaupun akhirnya tidak ada kesalahan di dalam kehidupan beliau berdua. Doa bisa membuat kita memiliki keberanian. Ya, jika anak-anak saat ini masih bergumul untuk melakukan sesuatu, ya berdoalah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa doa pun bisa membawa kebaikan bagi kalian. Yang saya belum dapat sekolah kak sampai hari ini, berdoalah, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kalian sekolah yang terbaik. Saya belum jadi orang yang baik kak, kemarin waktu ujian saya masih ngepek, masih nyontoh. Nah, saat ini kita mau belajar bahwa doa bisa membuat semua menjadi kebaikan, yaitu dengan cara apa? Anak-anak tetap rajin belajar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai anak-anak Tuhan, mau memberi yang terbaik. Biarlah adik-adik sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, mau belajar dari Bapak Yohanes dan Bapak Petrus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan karena dia setia di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan dari KAI, pastinya kita diberkati oleh firman Tuhan tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri hari, kita juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati setiap kami yang sudah mempersembahkan untuk gereja-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus juga berkati kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri dan bersemangat kita nyanyikan lagu kemenangan terima kasih. Haleluya,
sudah menang. Melalui doa, kita juga memperoleh keberanian. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini, puji-pujian kita, waktunya berdoa syafaat. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang lemah tubuh karena sakit. Kita juga berdoa untuk kakak-kakak atau adik-adik yang masih bergumul untuk sekolah, sampai hari ini belum mendapat sekolah, supaya Tuhan memberi sekolah yang terbaik. Kita berdoa untuk corona juga segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu, kita bisa ketemu dan kita bisa juga bersosialisasi dengan lingkungan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Biarlah Tuhan juga yang menjamah. Tuhan memberi kekuatan, bahkan boleh pulih kembali dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak, adik-adik yang saat ini masih bergumul untuk sekolah mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka boleh mendapat sekolah yang terbaik, yang menurut kehendak dan rencana Tuhan. Berkati kakak-kakak PJA yang dengan setia menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati studi mereka, Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa yang selalu setia mendampingi anak-anak. Tuhan juga berkati, beri kesabaran dan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengakhiri sekolah minggu kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menolong kami bersama dengan keluarga. Walaupun sampai hari ini masih banyak pasien corona yang menderita di sekitar kami, biarlah Tuhan juga yang menolong, menyembuhkan, memberi kekuatan, bahkan semua boleh terjadi dalam kehendak dan rencana Allah, dan kami boleh melewatinya dengan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri sekolah minggu kami hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah diberkati dengan hari ini. Kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dengan doa membuat kita dapat melakukan banyak hal, membuat kita memiliki keberanian untuk melakukan yang terbaik. Sampai ketemu di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.